Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas disiapkan. Tempat duduk siapkan. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau memimpin? Aina? Teman-temannya dipimpin. Nyanyinya apa ini? Dari Sabang sampai Merauke ya? Sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Mitra, sudah duduk. Nah, sekarang buku absen dulu. Siapa tidak masuk? Semua ya? Oke. Nah, absen dulu. Ya, sudah. Alhamdulillah ya, kelas 6 hari ini, hari Selasa, masuk semua. Tetap jaga kesehatan kalian. Meskipun cuaca panas seperti ini, jangan pernah kalian main di luar kalau siang hari. Ya, untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Senang. Nah, tadi pagi ada kejadian apa kamu merasa senang? Sudah sarapan semua? Sudah minta izin ke orang tua tadi sebelum berangkat? Sudah. Sudah mandi? Sudah ya. Kemudian sebelum pembelajaran ini dimulai, kita ingatkan lagi kesepakatan kelas agar kalian tidak lupa. Kesepakatan kelasnya apa? Yang pertama, tidak boleh rame saat pembelajaran. Pintar. Yang kedua apa? Pintar, tidak boleh makan di dalam kelas. Ada lagi? Tidak boleh berkata kasar. Apa lagi? Tidak boleh mendapat kaos kaki dan sepatu. Apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada satu lagi yang paling penting. Harus saling menghargai dan menghormati. Bagus. Sekarang ini pelajaran Pancasila ya? Kita akan belajar Pancasila materi baru bab ketiga.
teks baca. Setuju? Oke, berhubung kalian sudah setuju dengan tujuan pembelajaran yang Bu Guru buat, mari kita belajar dengan senang dan gembira. Untuk metode pembelajaran nanti Bu Guru menggunakan PBL, problem based learning. Jadi kalian nanti Bu Guru tayangkan video, terus kalian nanti dapat mengetahuinya, mencari informasi dari tayangan video tersebut. Untuk memberi lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat. Oke, selanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari norma tadi, tujuan pembelajarannya sudah begitu jelas, ya kan? Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya dulu kepada kalian. Apa sih norma itu? Sebelumnya seperti ini, saya buka dulu pikiran kalian. Sebelum kalian belajar tentang norma, kalian perlu mengingat kembali pengertian dari nilai-nilai, yaitu kebaikan-kebaikan yang diajarkan dan dihormati di masyarakat. Nilai kebaikan bersama yang dipraktikkan di masyarakat itulah yang kemudian akan menjadi suatu sila dalam Pancasila. Agar nilai kebaikan tersebut tidak dilanggar, dibutuhkan aturan. Nah, aturan itulah yang mampu menerapkan kesepakatan bersama. Aturan tersebut mengikat seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari komunitas budaya, agama, maupun komunitas lintas budaya dan juga lintas agama. Pada akhirnya, aturan tersebut harus diketahui oleh seluruh warga negara untuk mengupayakan kehidupan yang harus berjalan dengan baik, damai, sejahtera. Itulah aturan yang telah disebut dengan norma. Selanjutnya, masyarakat membuktikan bahwa norma yang diindahkan mampu menjaga situasi yang mendukung kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup orang banyak. Oleh karena itu, norma diajarkan dari generasi ke generasi yang telah belajar norma, serta selalu memiliki kesadaran untuk menjaga norma tersebut dengan cara disiplin. Diajar juga pernah memberikan nasihatnya kepada kita semua tentang norma, hak, dan kewajiban. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi bangsa, dan tentunya bermanfaat bagi dunia. Jadi, norma itu dalam masyarakat itu sangat penting. Untuk apa? Untuk apa? Menjaga tadi kedisiplinan, kerukunan, ketertiban. Norma itu sangat penting. Nah, sekarang aku tanya, apa sih yang dinamakan norma? Apa norma? Suatu aturan, benar. Norma itu aturan yang berlaku di mana? Di masyarakat. Masyarakat itu mana sih? Keluarga, sekolah, terus masyarakat itu sendiri di lingkungan. Itulah norma. Kemudian norma itu penting nggak kalau diterapkan? Agar apa? Yang keras, agar apa? Disiplin. Rukun. Terus tertib. Bagaimana kalau norma itu tidak ada? Biar ada norma tidak ada di sini, apa yang akan terjadi? Nah, tidak akan ada disiplin. Pasti akan perang sana sini. Tidak ada yang mengatur. Pasti sakarpe dewe.
yang tahu norma di masyarakat ada berapa? Ada berapa? 4. Apa saja? Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Oke, selanjutnya kita ke pembelajaran yang sudah guru bentuk 3 kelompok ya. 1, 2, 3 sudah menempatkan diri ya. Oke, sekarang apa sudah siap belajar? Sudah. Tadi kita sudah membahas tentang ini ya. Sekarang lihat tayangan video. Nah, PowerPoint. Nah ini, ibu guru sudah ngecek sana sini tentang norma. Apakah norma itu penting? Penting nggak? Apa? Menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Nah ini, sekarang ini dia. Kita jelaskan tadi. Apa yang dimaksud dengan norma? Apa tadi norma? Aturan. Lagi, aturan yang ada di mana? Masyarakat. Tidak ada masyarakat. Di rumah, di sekolah, itu pun ada norma. Nah ini. Bisa ada yang bisa membaca? Coba dibaca dengan keras. Desta. Norma adalah aturan atau norma yang menjadi standar perilaku individu dalam masyarakat. Norma ini berfungsi sebagai pengendali perilaku manusia agar tercipta kehidupan harmonis dan harmonis dalam masyarakat. Norma muncul dari kesepakatan sosial dan berdasarkan apa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Itu norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang menjadi standar perilaku individu dalam masyarakat. Norma berfungsi sebagai pengendali perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis dalam masyarakat. Norma muncul dari kesepakatan sosial dan didasarkan pada nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dan paham sudah? Intinya norma itu adalah aturan. Ada berapa norma yang berlaku di masyarakat? Apa saja? Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Oke, kita cocokkan dulu itu apa tidak jawabannya? Norma ada 4. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Selanjutnya, apa itu norma agama? Coba dibacakan dengan keras, Radit. Aturan yang berasal dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta manusia dengan sesama. Contoh, melayakan ibadah secara rutin sesuai keyakinan masing-masing, menghindari perbuatan yang dilarang agama seperti berjudi atau Mengkonsumsi. dengan keras. Oke. Norma agama. Norma aturan yang berasal dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Jadi norma agama itu yang berasal dari mana? Yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan serta manusia dengan manusia. Contohnya ibadah. Apakah kalian sudah melakukan ibadah secara rutin? Alhamdulillah. Kemudian menghindari perbuatan di dalam agama, berjudi, minum minuman keras, jangan. Oke, selanjutnya. Norma hukum dibacakan dengan keras ya. Aturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara dan bersifat melogika. Norma ini mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Contoh, mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara, menghindari tindakan pencurian atau kekerasan yang melanggar hukum pidana. Oke. Norma hukum yang kedua berasal dari mana? Undang-undang yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan hukum.
naik motor. Bisa aja kalau sudah punya SIM. Umur 17 tahun baru boleh naik motor. Menghindari tindakan pencurian atau kekerasan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana itu lebih berat. Apa hukum pidana? Nah, pintar, penjara. Pak, kesopanan dibacakan dengan keras yuk. Aturan yang berasal dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku agar sesuai dengan standar kesopanan di masyarakat. Contoh, mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, menundukkan kepala atau menjabat tangan ketika bertemu orang yang lebih tua. Oke, yang ketiga norma kesopanan berasal dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana seorang harus bertingkah laku agar sesuai dengan standar kesopanan. Contohnya bagaimana? Mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Gue yang ketemu orang Lino, aku langsung 12. Pasti ya? Assalamualaikum. Apalagi biasanya kita ketemu gurunya malah delek. Nggak boleh, harus dia mirip, jangan salam. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Kemudian menundukkan kepala atau berjabat tangan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Pernah kalian lakukan? Nah. Sip. Selanjutnya norma kesusilaan. Coba dibaca rasional. Aturan yang berasal dari batin nurani individu yang berkaitan dengan moralitas dan etika. Norma ini mengatur bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakini sebagai kebaikan. Contoh, menjaga ucapan agar tidak menyakiti perasaan orang lain, membantu tetangga yang sedang kesulitan atau terkena musibah. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani. Contohnya bagaimana? Menjaga ucapan atas perasaan orang lain. Kamu mengejek temanmu, pernah mengejek temanmu? Tidak. Tidak pernah? Bagus. Padahal sekarang itu banyak sekali anak kecil yang mengejek yang namanya orang tua. Jangan ya. Jangan. Itu nanti bisa menyakiti hati orang lain. Ya. Yang pertama, orang lain akan sakit hati. Yang kedua, dapat menimbulkan pertengkaran. Kemudian membantu tetangga yang sedang kesulitan atau terkena musibah. Contohnya kalau di masyarakat sini ada orang yang gawe omah, opo tanggane ini wangi, sambatan jenis sambatan. Bapakmu pernah sambatan kan? Nah, om gawe dari mantan. Ibumu pernah awang kan? Nah, ya, saling membantu. Nek orang kesusahan, misal orang meninggal, apakah pertanyaannya pada itu menyiapkan? Nah, itu namanya norma kesusilaan. Apa pentingnya sih norma dalam kehidupan? Penting nggak? Penting banget apa penting aja? Penting banget. Pentingnya norma dalam kehidupan. Coba dibaca yang keras. Jangan. Sebagai pedoman norma memberikan panduan mengenai tindakan mana yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat, menciptakan ketertiban dan kedamaian. Dengan mematuhi norma masyarakat dapat hidup rukun, damai, dan terhindar dari konflik. Membantu sosialisasi norma membantu individu untuk beradaptasi dan diterima dalam kelompok sosial. Memberikan sanksi. Norma yang dilanggar akan diikuti dengan sanksi, baik secara sosial, moral, dan atau hukum, yang bertujuan untuk mengembalikan keteraturan. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai pedoman bertingkah laku, memberikan panduan mengenai tindakan mana yang dianggap benar dan dianggap salah. Jadi dapat membedakan saya ini benar, saya ini salah. Sudah bisa membedakan pasal yang mana yang benar, mana yang salah? Dan amani, gurunya lagi menerangkan, kalian rame, itu benar apa salah? Salah. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan kedamaian. Dengan mematuhi norma masyarakat dapat hidup rukun, damai,
terhindar dari konflik. Contoh kecil sih biasanya kalian lakukan. Nek kalau tanggane biasanya kan ibu sebenarnya gibah. Nah, wono sini mesti tuh kalau jangan. Besok kalian kalau sudah dewasa, ojo seneng gibah, tidak marahi orang. Yang kedua, membantu sosialisasi. Norma membantu individu untuk beradaptasi dan diterima di kelompok sosial. Sosialisasi itu apa? Membaur dengan masyarakat. Contohnya RT-man, siapa sih ibu atau RT-man? Mana arisan RT? Pasti ada kan? Ada RT kan di sini kan? Nah, itu dapat bersosialisasi. Lanjut lomba di antar RT, antar desa, itu juga dapat menjadikan sosialisasi antar masyarakat. Kalian, kalau dituju untuk lomba antar kecamatan, kalian kenal nggak sama teman yang baru? Nah, itu juga akan menumbuhkan sosialisasi. Kalian dapat beradaptasi. Yang keempat, memberikan sanksi. Jadi keempat norma itu ada sanksinya. Ada sanksi nih. Sanksi itu apa sih? Untuk apa? Nah, agar kalian tidak melanggarnya lagi diperlukan sanksi. Kayak seperti ini di sekolah aja, di kelas kita. Kemarin ada teman kalian siapa ya? Fauzan kayaknya. Fauzan ngomong sama sembarangan kan? Iya kan? Tak suruh apa? Mengambil terus dibuang mana? Nah, itu sanksi. Agar apa? Fauzan menjadi anak yang tertib, taat aturan. Itu norma. Sekilas tentang norma. Sekarang begini, kalau tidak menjalankan ibadah puasa, berarti melanggar norma? Hubungannya dengan siapa? Kalau kalian dipanggil, tapi cuma Naira. Apa itu? Norma apa? Kesopanan. Oke. Lanjut. Ada yang mau tanya apa? Norma agama dan kesopanan. Oke. Norma agama itu bersumber dari mana? Tuhan. Jadi hubungannya dengan Tuhan. Kamu dengan Tuhan ibadah, puasa. Itu hubungannya dengan Tuhan norma agama. Kalau norma kesopanan, hubungannya dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Contohnya, hajatan. Nah, aku gak tahu hajatan, aku melanggar norma apa? Norma kesopanan. Hajatan hubungannya dengan manusia. Ya, betul lagi. Ya cukup. Sekarang kita lanjutkan ke lihat tayangannya. Biar kalian tambah paham. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarannya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman lainnya ya kids. Bye bye. Sudah paham ya? Nah, itu tadi tambah jelas lagi. Ada sanksinya berupa apa? Kalau norma agama berarti sanksinya apa? Dosa. Kalau norma kesopanan malu, pengucilan, rasa malu, dikucilkan. Kalau norma kesusilaan menyesal karena norma kesusilaan itu dari hati nurani. Yang keempat, hukum sanksinya denda atau penjara. Ada yang mau tanya? Sudah paham semua? Sekarang dulu ya kan? Apa sih bedanya norma kesopanan dan kesusilaan? Apa bedanya kesopanan dan kesusilaan? Kamu dong. Bedanya apa? Tidak tahu? Silakan. Kalau norma kesusilaan itu dari hati nurani, dalam hatimu isen kalau dewe contoh penyontek kecekel piye bahasane malu kan malu-maluin ya, itu norma kesusilaan. Kalau norma kesopanan dari kebiasaan yang piye contoh
Sekali lagi biar tambah semangat. Sekali, sambil tepuk tangan semua dong. Kita harus semangat. Oke, udah cukup? Cukup lagi. Oke, sekarang dari lagu tadi norma kesusilaan kita harus menghargai Orang lain. sanksinya apa tadi? Kesopanan, kesopanan, dicemooh, dicemooh itu apa sih? Nah diajak, terus gede banget kok, nyingkrang, terus gede banget kok, apa ini kayak utek utaran? Norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan, dari mana? Hati nurani. Hukum, hukum sumbernya dari mana? Undang-undang. Kalau norma agama, lanjut. Selanjutnya, tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan banyak sekali dari tadi di tayangan apa namanya? PowerPoint, video, ada nyanyian juga. Nah, sekarang Bu Guru mau mengetes kalian. Paham nggak kalian tentang tadi materi yang sudah Bu Guru jelaskan? Ini nanti kerja kelompok. Kalian buat mind map. Apa itu mind map? Peta pikiran tentang norma. Bisa dikerjakan? Yang tidak tahu bisa bertanya kepada guru. Ingat, kerja kelompok bukan yang satu kerja lain yang berkelompok, tapi kalian harus bekerja sama. Boleh singgara manis botol yang itu jargon. Nah, bekerja kelompok. Ayo, kita jalan dulu.
Pintar kerja kelompok. Orangnya harus berkoordinasi nih konsumen semua. Bener atau guru bisa buka buku bisa. Bisa. Sudah bisa? Ya. Ingat-ingat tadi pelajarannya apa ya? Mau ya? Misalnya video, sini komik. Ya. Bisa mas, selesai. Kelompok satu sudah selesai loh. Sudah, oke, kelompok satu sudah. Tulis kelompoknya mas. Kelompok satu. Sudah, nomor dua. Sudah, tulis kelompoknya ada. Kelompok tiga. Sudah selesai semua ya. Hebat. Oh, belum. Terus kelompoknya sudah. Sudah. Gimana? Sudah. Sudah kan?
maju. Ayo, sweet. Ayo, maju. Gak apa-apa. Ayo, tak dampingi. Ayo, nak. Dalam. Tiga. Tiga ya, tiga. Ini dua. Kamu berapa sih? Tiga kali dia maju dulu. Ayo, nak. Ayo, nak. Dia, dibacakan nak dia. Terus nih, nak. Norma agama, sumber dari Tuhan. Sanksi mendapat dosa. Contoh, beribadah sesuai agama. Oke, udah. Norma hukum, sumber undang-undang. Sanksi denda penjara. Norma kesopanan, sumber kebiasaan manusia. Sanksi mendapat cemoohan. Contoh, menundukkan badan saat melewati orang yang lebih tua. Norma kesusilaan, sumber hati nurani. Sanksi rasa malu. Contoh, peduli mendapat penderitaan orang lain. Gimana? Apakah betul yang dijawab oleh kelompok 3? Ayo satu, maju. Gak apa-apa. Orang makan. Norma agama bersumber dari Tuhan. Sanksi mendapatkan dosa. Contoh, beribadah sesuai ajaran agama. Norma hukum bersumber dari undang-undang. Sanksi penjara dan denda. Contoh, memakai helm saat berkendara. Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan. Sanksi cemoohan. Contoh, menundukkan badan saat bertemu dengan orang yang lebih tua. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Sanksi cemas dan menyesal. Contoh, menyantai saat ujian. Bagaimana cara kelompok 2? Sebentar. Gimana cara kelompok 1? Sudah betul? Kelompok 2, ayo, dia naik. Sini naik. Norma agama sumber Tuhan. Sanksi dosa. Contoh, beribadah sesuai keyakinan. Norma hukum sumber undang-undang. Sanksi penjara atau denda. Contoh, melanggar lalu lintas. Norma kesusilaan sumber hati nurani. Sanksi dosa rasa penyesalan. Contoh, untuk jujur segala tindakan. Norma kesopanan sumber kebiasaan sehari-hari. Sanksi mendapat celaan. Contoh, menundukkan badan pada orang yang lebih tua. Oke. Bagaimana cara kelompok 2? Sudah betul? Sudah sesuai? Selanjutnya masih ada satu LKPD lagi untuk kelompok kalian. Kalian menentukan guru tadi kan di ujian pembelajaran tadi kan siswa dapat mengidentifikasi si norma berdasarkan teks baca. Diajarkan lagi secara berkelompok. Tapi sebelum kalian berpikir mengasah otak lagi, kita bersenang-senang dulu. Oke? Oke, ayo kita bersenang-senang. Berdiri semua.
melakukan penyegaran tadi. Kita menggunakan Zara. Zara coba. Zara, rasanya bagaimana nih? Kenapa senang? Sudah senang? Tapi sudah senang? Jadi apa? Jadi apa lagi? Ice cream? Tapi joget-joget senang? Senang dengan bahasa ini? Oke, terima kasih. Sekarang itu. Hai. Silakan. Ayo maju. Oke, Cila juga senang. Kenapa senang? Oh, bangun hari ini senang aja. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan untuk senang. Sekarang berjalan lagi tapi 2 menit ya. Ya, nama komennya. Kenapa bisa jawab ini? Kenapa? Ya? Di sini. Dibaca dulu bacaannya. Kita ambil perwakilan saja ya dari kelompok Terang Suryo Bumi Bayo. Ketuanya maju, ketuanya maju. Nanti siapa yang akan itu? Ayo, ketuanya maju. Ayo, ketuanya maju. Bumi Pak, ayo. Bumi Pak, nanti yang Bumi Pak ini ketua kelompok 1, 2, 3. Bumi Pak, ayo. Ketuanya ini yang Pak. Om Pimpa Layung Gamre. Om Pimpa Layung Gamre. Siapa kita Pak? 3. Maju. Ayo siapa yang mau maju? Kita presentasi ya. Ayo, udah. Apa? Bagaimana hasilnya tadi? Dari bacaan itu norma apa? Norma yang keras. Norma agama. Setuju tidak norma agama? Karena mereka menerapkan toleransi. Mereka menerapkan toleransi. Apa betul? Betul. Beri tepuk tangan untuk kawan kita. Mereka itu menerapkan
Nah, tadi kelompok sudah, sekarang kita mengerjakan secara individu. Ya, kerjakan sendiri biar nanti guru bisa mengetahui pemahaman kalian pada pagi hari ini sudah paham tentang norma apa belum? Nanti belum mama. Iya. Dikerjakan yang udah dulu. Udah ya? Yuk, sudah ya? Oke, dikumpulkan. Dikumpulkan yuk. Nama jangan lupa, sudah selesai semua nama. Nama jangan lupa. Ya sudah ya. Sudah ini kok, sudah semua kok. Mau tadi apa? Ayo, ya sudah ya. Sudah itu Pakul. Itu Pakul. Mana disebut Pakul? Nama jangan lupa. Sudah. Ayo. Ayo namanya jangan lupa nama. Oh, sudah semua sudah pintar-pintar ini kok. Sudah. Oke. Menunggu sebentar ya. Nah. Dari hasil pekerjaan kalian, ada 3 anak yang remedi. Abil, Paujan, sama Saiful remedi. Gak apa-apa, nilainya anak KM-nya 75, kalian mendapatkan 70, gak apa-apa, kurang 5. Kita remedi ya, langsung ya. Bagi yang sudah selesai, sudah KM, kita mengerjakan soal pengayaan. Ya, mana Paujan? Ini yang pengayaan. Berikannya Paujan akhir. Ini siapa lagi? Sini Saiful dapat berikan. Sambil mengerjakan soal.
Nah, sambil mengerjakan itu, bentar dulu, ada buku dulu, ada buku dulu. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Norma ada berapa? Apa saja? Terus sanksinya? Apakah norma itu perlu adanya sanksi? Perlu, sanksi itu perlu. Kemudian itu soal pengayaan dan perbaikan kalian kerjakan dalam waktu 2 menit. Sudah, saya pun? Oke, saya pun sudah. Waduh, sudah ini. Oke, bagus. Ya, sudah semua sama, jangan lupa. Nanti ini buku koreksi lagi. Kita stop dulu. Ya, sudah pilih kok. Wah, sudah semua. Bagus. Sudah, Is. Nama mama juga kan Is. Oke, nah sudah. Belum, sudah. Ya. Ini koreksinya nanti besok pagi Bu Guru berikan. Sini Mas. Ayo sudah. Sudah apa sudah? Oke. Sudah. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan bersama-sama. Ya, pelajaran apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Pelajaran tentang apa sih? Norma. Norma akan membuat diri kita menjadi lebih baik, disiplin, tekun, tertib. Sekarang Guru mau tanya, setelah kalian mempelajari norma, ya, bagaimana perasaan kalian? Senang, bisa mengetahui macam-macam norma beserta sanksinya. Nah, nanti berhubungan dengan saudara remaja ini, kalian bisa menerapkannya di masyarakat. Nah, sebelumnya kita mengisi dulu lembar refleksi karena kalian hari ini sudah belajar luar biasa sekali. Kita mengisi lembar refleksi. Refleksi apa sih perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran yang Guru ajarkan hari ini? Senang apa sedih? Senang. Mudeng apa mudeng? Mudeng. Tambah mudeng apa tambah pepul? Mudeng. Pintar Saiful. Coba refleksinya kita jalan dulu. Selamat jalan dulu. Refleksi itu perlu. Nanti agar guru bisa, kalau kalian misalnya guru metodenya sulit, nanti bisa diperbaiki.
Ya, tadi. Tinggal tenang-tenang aja. Nggak usah dibikin. Kalian bangga. Sudah semua ya? Setelah kita mempelajari, saya belum. Setelah kita mempelajari norma ini, nah kita bisa mengetahui hal mana yang baik, hal mana yang buruk. Nah, itu ya. Nah, kalian sebagai anak remaja kelas 6 itu remaja, sudah remaja. Nah, bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang melanggar norma, yang mana yang tidak. Oke, berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan membeda-bedakan. Apalagi kalau sama orang tua, kita harus saling menghormati. Untuk pelajaran Pancasila minggu depan, kita lanjut ke hak dan kewajiban. Kalian pelajari di buku paket hak dan kewajiban seorang anak itu apa yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kalian pelajari halaman 61 ya, itu nanti buat PR untuk memperdalam kalian tentang norma lagi. Halaman 61 buat PR. Oke? Berhubung waktunya sudah menunjukkan kita selesai, langkah baiknya kita menyanyikan lagu daerah ini. Mentok-mentok, bisa? Bisa. Guru yang pimpin. 1, 2, 3. Mentok, mentok, takkan dari mongkamu. Angisi-ngisi royo ojo ngetok ono kandang wae enak-enak ngoro ora nyambut gawe. Mentok, mentok, mongkamu. Mentok, gawe guyu. Bisa disiapkan sampai jelas. Bisa disiapkan. Termasuk sabda doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung pulang, jangan mampir-mampir. Ya, kalau mau keluar izin dulu ke orang Tua. Oke. Boleh pulang. Saya tidak